Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibatil a'izza rahimana rahimakumullah, sahabat media agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali melalui channel MGA TV yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi. Kemudian semoga Allah Subhanahu berikan istiqomah kepada kita semua. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, pada pertemuan minggu lalu baru kita menjelaskan tentang muqaddimah dari pembagian mukjizat juga karamah waktu itu. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai masuk kepada fase-fase di mana Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau, Allah Subhanahu berikan kepada beliau mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bagi yang berbahagia ini, kali yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bacakan perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, mukjizat beliau ketika beliau Isra Mi'raj. Isra itu melakukan perjalanan, Mi'raj itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kemana? Tentunya naik ke langit ketujuh, di mana dalam bahasa kita mungkin bisa disebutkan tembusnya manusia bukan hanya sampai bulan, tapi tembusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa. Andai kita dengarkan ada manusia hari ini pergi ke langit ketujuh, mustahil seperti itu. Seperti halnya dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Allah bawa dan Allah perjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang singkat sampai langit ketujuh, mereka mengatakan mustahil. Bahkan banyak orang-orang yang tidak mempercayainya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kita sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada apa yang Allah kabarkan dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, kita pun harus sama-sama beriman terhadap kejadian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah naikkan beliau ke langit ketujuh. Nah, ikhwata iman, untuk menguatkan keimanan kita kepada kenabian Nabi alaihi salatu wasallam, kepada kekuatan Allah dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah maha berkuasa dan Allah maha mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini ataupun mukjizat yang akan kita bacakan ini bisa menambahkan ziyadatul iman wa taqwa, bisa menambahkan keimanan yang lebih dan ketakwaan yang terus meningkat dengan kita akan melihat mungkin dari perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun mungkin kita sering mendengarnya pada setiap kajian tahunan mungkin, ya, dimana ketika pada acara-acara di bulan Rajab misalkan sering kita dengarkan bagaimana perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, ya, dari hadis yang akan kita bacakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari seorang sahabat yang mulia, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Walaupun masih banyak riwayat yang lain termasuk dalam riwayat Bukhari rahimahullah, namun akan kita bacakan dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-Isra wal Mi'raj, ya, perjalanan dan naiknya Nabi alaihi salatu wasallam ke langit ke-7. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala utitu bil buraq. Perhatikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika menceritakan para sahabat, di antaranya Anas bin Malik di sana yang mendengarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu bil buraq, ya, aku didatangkan ataupun aku bersama al buraq. Buraq itu sebuah tunggangan, ya. Buraq itu pesawat atau apa namanya, mobil yang besar, ya. Apa itu buraq?
Nah, para ulama menyebutkan buraq adalah dabatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal baghli. Buraq adalah seekor tunggangan, karena waktu itu di zaman Rasul tentunya belum ada mobil, ya, belum ada pesawat, tidak ada. Kalau kita mungkin hari berpikirnya naik ke langit, berarti pesawat mungkin, ya. Tapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam, ya, diberikan dan ditunggangkan kepada seekor binatang, ya, yang bernama buraq, ya. Buraq itu yaitu seekor binatang tunggangan yang berwarna putih, kemudian tinggi, fauqal himar, di atas keledai, kemudian wadunal baghli, di bawah seperti kuda. Baghli itu adalah bighal bahasa kita. Tahu bighal? Bighal itu silangan atau perkawinan antara kuda jantan dengan himar betina. Lahir namanya bighal, atau dalam bahasa Arabnya al-baghlu. Jadi buraq yang ditunggangi Nabi alaihi salatu wasallam adalah seekor binatang yang dilahirkan dari perkawinan antara kuda jantan dengan himar betina, keledai betina. Jadi kuda bukan, keledai pun bukan. Nah, di antara keduanya, silangan antara kuda dan keledai, itulah namanya buraq. Yang berwarna putih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ini menunjukkan bahwasanya, ya, hikmah untuk kita dari ketika disebutkan adanya hewan yang namanya buraq atau al-bighal tadi atau al-baghlu, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita mengawinkan ataupun mempersilangkan yang beda jenis seperti itu. Antara apa tadi? Antara kuda dengan keledai, seperti itu, ya. Kemudian qala Nabi alaihi salatu wasallam, beliau lanjut menyebutkan, bercerita kepada para sahabatnya tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Qala farabattuhu bil halaqati allati yarbitu bihil anbiya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah disiapkan tadi bighal tadi, buraq, naiki buraq yang berwarna putih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan perjalanan namanya Isra. Ya, Isra, al-Isra. Isra itu perjalanan, ya, sara. Dari mana? Disebutkan oleh para ulama, min Masjidil Haram, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu di Baitul Maqdis, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram kemana? Palestina, di sana. Bukan perjalanan yang sebentar kalau kita hari ini. Tapi ikhwata iman rahiman rahimakumullah, dalam riwayat yang menyebutkan bahwasanya perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau melakukan perjalanan bukan hanya sampai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu, tapi Nabi alaihi salatu wasallam, nanti akan kita sebutkan, beliau sampai menembus langit ke-7. Waktunya tidak lama. Disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang sahih, waktunya hanya 1 malam saja. Ya, 1 malam. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya itu. Kalau malamnya benar, di malam hari. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan kapan terjadi atau di tahun berapa. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Namun jumhur ulama menyebutkan kejadian tersebut adalah ketika 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah, jadi setahun. Ada yang mengatakan 16 bulan. Ada yang mengatakan bahkan 3 tahun sebelumnya. Seperti itu. Namun pendapat yang wallahu a'lam bishawab, yang banyak diambil oleh para ulama, beliau melakukan perjalanan tersebut adalah 1 tahun sebelum hijrah kemana? Ke Madinah, ke Yathrib. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kemudian perjalanan yang begitu singkat, hanya 1 malam dengan menunggang seekor hewan tadi, bukan pesawat Z seperti itu, bukan pesawat tempur yang sekilat kejapan mata, bukan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mudah untuk menunggangi tersebut. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku naik buraq tersebut sampai kemana? Baitul Maqdis, ya, ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Qala farabattuhu bil halaqati allati yarbitu bihil anbiya, ya. Maka aku ikatkan
keledai tersebut, bukan keledai tadi apa? Buruk tadi yang berupa bighal tadi, ya, di tempat-tempat yang mereka para nabi pun mengikat tunggangan mereka di sana. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, qala summa dakhaltul masjid. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka aku pun masuk masjid. Oh, ada masjid di sana. Masjid apa? Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis itu, ya. Fa shallaitu fihi rak'atain. Maka di sana Nabi alaihi salatu wasalam salat 2 rakaat. Yang dikatakan juga oleh para ulama, di sana Nabi alaihi salatu wasalam salatnya 2 rakaat tersebut adalah salat bersama para nabi. Ya. Walaupun ada yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasalam salat bersama para nabi itu setelah turun dari langit. Ada yang mengatakan sebelum naik ke langit. Namun yang pendapat yang lebih condong, yang banyak diambil oleh para ulama dari pendapat yang sahih adalah Nabi alaihi salatu wasalam salat bersama para nabi itu sebelum Nabi alaihi salatu wasalam dinaikkan ke langit. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, maka Nabi alaihi salatu wasalam salat di Masjidil Aqsa tadi di Baitul Maqdis itu bersama para nabi. Wa kana Nabi alaihi salatu wasalam ya ummuhum. Ya, maka Nabi SAW lah yang mengimami mereka. Ya, ini pun hikmahnya ikhwata iman rahimakumullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau adalah imamul anbiya. Beliau adalah sebagai imamnya para nabi. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir, tapi Nabi alaihi salatu wasalam Allah jadikan nabi pilihan, nabi yang Allah utus terakhir, namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para nabi. Di antara buktinya adalah kisah ini. Ya, mukjizat ini ketika Nabi alaihi salatu wasalam dipertemukan di Baitul Maqdis di sana mengimami para nabi. Dialah imamnya, beliau Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ya, dalam hal ini para ulama menyebutkan apakah semua para nabi, ya, yang jumlah para nabi itu sangat banyak, ya. Jadi bukan yang seperti yang kita pernah hafal teman-teman ketika kita menghafal di waktu TK, di waktu SD, ya, yang jumlah para nabi itu yang wajib diketahui adalah 25 seperti itu, ya. Benar, itu adalah jumlah para nabi dan nama-nama para nabi yang sudah kita hafal itu benar, nama-nama para nabi. Namun yang harus menjadi perhatian itu bukan hanya tok 25 nabi itu saja. Yang disebutkan dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala, ya, dalam maknanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang jumlah nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim rahimahullah itu jumlahnya mi'atu alfin arba'ah wa ishruna alfan. Jumlah para nabi yang dalam riwayat Muslim adalah 124.000. Ya, banyak kan? Banyak. Kemudian jumlah rasul. Jumlah rasul dalam kepanjangan hadis tersebut beliau selalu menyebutkan adalah salasumi'atin wa khamsata asyar. Adapun jumlah para rasul yang Nabi SAW sebutkan dalam riwayat tersebut adalah 315. Dalam riwayat yang lain mengatakan 313. Namun yang hadis riwayat Muslim menyebutkan 315. Nah, apakah mereka para nabi dan para rasul jumlah yang segitu banyak salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas banyak riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengimami para nabi di sana, ya, di Baitul Maqdis. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ya, maka hikmah dari itu pun kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam, kita sebagai umat terakhir yang Allah Subhanahu wa takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita harusnya sedikit banyaknya merasa bahagia, merasa bangga, merasa senang di mana kita hidup di akhir zaman bersama seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang mulia, nabi yang agung, nabi pemimpin para nabi dan para rasul, ya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah adalah sebagai kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam lanjut menceritakan kepada Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain ketika Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Summa kharajtu faja'ani Jibril." Selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat di Baitul Maqdis bersama para nabi, maka Nabi Alaihi Wasallam, ya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, datanglah malaikat Jibril alaihissalam.
Kemudian beliau malaikat Jibril alaihissalam ja'a bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Malaikat Jibril ingin mengetes Nabi SAW dengan membawa 2 cangkir, ya. 1 cangkir atau 1 gelas membawakan segelas khamr, ya, segelas arak. Kemudian mendatangkan 1 gelas cangkir lagi untuk apa? Itu berupa susu. Disodorkan kepada Nabi SAW. Mau pilih yang mana? Pilih khamr atau pilih susu? Mau pilih yang mana? Maka Nabi SAW mengatakan fakhtartul laban. Maka aku tidak pikir panjang, langsung mengambil susu. Ya, mengambil susu. Kemudian faqala Jibril alaihissalam ikhtartal fitrata. Wahai Muhammad SAW, engkau telah mengambil sesuatu yang benar. Engkau mengambil fitrah. Engkau mengambil sesuatu yang tepat. Di mana susu itu putih, bersih, kemudian menyehatkan badan. Fitrah manusia, fitrah yang belum terkotori, maka pasti akan mengambil sesuatu yang menyehatkan. Itu adalah bukan berarti hanya memilih susu untuk kesehatan. Ini mengandung makna, mengandung hikmah bahwasanya, ya, agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah merupakan fitrah yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada manusia. Dan Nabi SAW menunjukkan masih berada di atas fitrahnya. Ya. Nah, ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, sahabat media agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar jawaban dari Nabi SAW dan memilih tadi segelas susu, maka malaikat Jibril pun telah membenarkan yang dipilih oleh Nabi SAW dengan bahwasanya engkau telah memilih fitrah dan engkau berada di atas fitrah. Maka Nabi SAW lanjut dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kemana? Mulai menuju langit. Ini namanya mi'raj. Araja ya'ruju, mulai naik. Ya, mulai naik. Kalau tadi dari Makkah, dari Masjidil Haram menuju Palestina, di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis tadi, ya, itu melakukan perjalanan. Ya, kemudian sholat di sana, kemudian mulai naik kemana? Ke langit. Maka masuklah di langit pertama. Sebelum masuk ke langit pertama, maka kata Nabi SAW, summa araja bina ila sama'i fastaftaha Jibril. Maka mulailah Nabi SAW menaiki langit bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengetuk pintu langit pertama, meminta dan memohon untuk dibukakan langit pertama. Fastaftaha Jibril, di mana Jibril alaihissalam meminta untuk dibukakan langit pertama. Faqila, maka dikatakan oleh orang yang ada di langit pertama, ya, oleh hamba Allah yang ada di langit pertama, qala man anta, siapa anda, siapa kamu, ya, yang meminta izin untuk naik ataupun masuk di langit pertama. Qala Jibril, ya, saya Jibril. Qila waman ma'ak, kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril, siapa yang bersamamu? Engkau membawa siapa? Qala Muhammadun, aku membawa Muhammad. Aku datang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilai, apakah telah diutus kepadanya? Maksudnya risalah, kenabian, gitu. Maka malaikat Jibril menjawab, qad bu'itsa ilai. Ya, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telah diutus, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril bersama Nabi SAW mulai masuk di langit pertama, ditanyakan bersama siapa, apakah sudah diutus kepadanya risalah, ya, telah sudah risalah kepadanya, barulah dibukakan fafutiha lana faida anabi Adam. Dibukakan langit pertama, ternyata di langit pertama ada seorang nabi, Abul Bashar, seorang nabi pertama, bapaknya para nabi. Siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi di langit pertama ketika diketuk malaikat Jibril dan Nabi SAW, ternyata di dalamnya siapa? Ada Nabi Adam alaihissalam, ya, Abul Bashar, bapaknya para nabi, manusia pertama yang Allah ciptakan tanpa seorang ayah dan seorang ibu, manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Farahaba bi wa da'ali bi khairin. Kata Nabi SAW, dia Nabi Adam alaihissalam, ya, mengucapkan ahlan wa sahlan, kemudian merasa senang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian mendoakan kebaikan
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, dari pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Nabi Adam alaihissalam, ini pun menunjukkan kepada kita, ya, ataupun hikmah untuk kita, bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, ya, hendaknya kita itu menemuinya ataupun menghadapinya dengan lemah lembut, ya, dengan mengatakan marhaban, selamat datang, ataupun dengan perkataan yang baik. Dan baiknya kita ketika bertemu dengan orang ataupun orang sesama muslim, ikhwah sesama Islam seperti itu, untuk saling mendoakan. Seperti juga yang Nabi SAW ketika kita mampir di sebuah tempat ataupun kita singgah di teman kita dan kita diberikan jamuan di sana, seyogyanya kita untuk mendoakannya. Nah, ternyata pertemuan Nabi SAW bersama Nabi Adam pun sama, di mana Nabi SAW diperlakukan dengan baik oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian didoakan kebaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka langit pertama sudahlah tadi bertemu Nabi Adam alaihissalam bersama Nabi Muhammad SAW sampai beliau menyapa dengan baik, kemudian mendoakan Nabi Muhammad SAW. Selesai di langit pertama, masuk ke langit kedua. Summa araja bina ilas sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, masuk mulai, berangkat lagi, naik lagi ke langit kedua. Kata Nabi alaihissalam, maka Jibril alaihissalam melakukan hal yang pertama ketika masuk langit pertama dilakukan. Apa yang dilakukan? Biasa, meminta izin untuk dibukakan langit kedua. Maka Nabi alaihissalam bersama Malaikat Jibril alaihissalam setelah mengetuk pintu langit kedua dan meminta izin untuk masuk ke langit kedua, ya, ternyata di langit kedua itu ada seorang nabi yang terlahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putra bibiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam julukannya. Yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang terlahir tanpa seorang bapak, di mana Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang langsung ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahim ibunya Maryam alaihissalam. Di langit kedua bertemulah tadi Nabi alaihissalam bersama Nabi Isa alaihissalam, ya. Bukan hanya Nabi Isa, ternyata ada satu nabi lagi, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria, di mana beliau Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam ibn Zakaria adalah hidup mereka bersamaan dahulu, ya, bersamaan. Maka bertemulah Nabi alaihissalam bersama Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Walaupun kita kenal bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala dahulu tidak mewafatkannya. Ketika Allah katakan barrafa'ahullahu ilaihi, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, ya. Ketika disalib oleh orang Bani Israel waktu itu, bukan siapa? Bukan Nabi Isa alaihissalam. Namun kata Allah Subhanahu wa taala walakin syubbihalahum, ada orang yang diserupakan Allah Subhanahu wa taala mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, disalib kemudian wafat karena dibunuh. Sejati Nabi Isa alaihissalam, ya, di zaman dahulu Bani Israel, beliau sallallahu alaihi wasallam belumlah wafat, namun diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ternyata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua. Maka keduanya pun kata Nabi alaihissalam, keduanya mengucapkan selamat datang, kemudian menyambut dengan baik, dan keduanya pun mendoakan kebaikan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya seperti di langit pertama ketika bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini pun sama hikmahnya, di mana selalu kita bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan sesama muslim, bertemu dengan sesama ukhuwah islamiyah, maka jangan sekali-kali bermuka masam. Jangan sekali-kali kemudian kita cemberut, maka ucapkanlah kebaikan kepadanya, ya, sapalah dengan baik dan doakanlah kebaikan kepadanya. Termasuk kita diajarkan Nabi alaihissalam ketika bertemu, afsus salam fima bainakum, biasakan untuk kita melontarkan atau mengucapkan salam di antara kita sesama muslim ketika bertemu, karena dalam ucapan salam di sana ada doa kebaikan. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, pada langit kedua
setelah percakapan antara Nabi Muhammad SAW yang dibawa malaikat Jibril alaihissalam bersama Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Kemudian beranjak ke langit ketiga, beranjak ke langit keempat, beranjak ke langit kelima, keenam dan ketujuh. Hampir sama semua ceritanya. Di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sama, prosesnya seperti itu. Namun ada sedikit tambahan. Ada faidah dari ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyebutkan bahwasanya Yusuf alaihissalam qad u'tiya syatral husni. Di sini loh, ketika kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia tertampan. Yang Nabi sebutkan, Nabi Yusuf alaihissalam qad u'tiya syatral husni. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam, Allah telah anugerahkan kepadanya itu setengah ketampanan manusia seluruhnya. Seperti itu, ya. Jadi ketampanan seluruh manusia setengah jadi siapa? Dia Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti itu. Itu sedikit tambahan di langit ketiga ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian di langit keempat. Prosesnya sama, selalu ditanya oleh penduduk ataupun yang ada di langit keempat. Engkau siapa? Datang bersama siapa? Diutuskah risalah kepadanya? Sama persis semua. Kemudian ketika datang sama juga, ya. Kemudian diperlakukan dengan baik, diucapkan selamat datang dan didoakan kebaikan. Langit keempat, Nabi alaihissalam dipertemukan dengan seorang nabi yang bernama Nabi Idris alaihissalam. Ya. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di langit kelima, Nabi alaihissalam bertemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Ini di langit kelima, ya. Prosesnya sama, mengetuk, minta izin, dipersilahkan, ngobrol dan kemudian mendoakan kebaikan. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang nabi yang Allah turunkan kepadanya kitab Taurat. Itu nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam. Prosesnya sama. Kemudian terakhir masuk ke langit terakhir, langit ketujuh, karena langit hanya ada 7 lapis. Seperti yang Allah Subhanahu katakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis selama 6 hari. Wa ma massana min lughub, kami tidak merasa capek, tidak merasa lelah ketika menciptakan keduanya, langit dan bumi. Semuanya 7 lapis sama. Sampailah Nabi alaihissalam di langit ketujuh. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam, ya, beliau kemudian melihat seorang nabi, ya, nabi yang istimewa, nabi yang mulia, yang dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya nabi ini yang paling mirip dengan wajah Nabi SAW. Ya, ini yang paling mirip. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang nabi yang nasab Nabi SAW sampai kepada beliau dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Siapakah beliau di langit 7? Beliau adalah bapaknya para nabi. Ya, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka di langit 7 beliau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang mukhlisin, imamnya orang-orang yang hanif. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka dilihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi alaihissalam, ya, setelah mengucapkan salam dan kebaikan padanya, bahwasanya beliau alaihissalam sedang dalam keadaan musni dan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ketika dilihat Nabi alaihissalam, beliau itu sedang bersandar, menyandar, ya, sedang sandaran. Kemana? Ilal baitil ma'mur, ya, di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'un alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang di sana dimasuki oleh ribuan malaikat. Yang dikatakan dalam hadis yang mulia ini, jumlah malaikat yang masuk di Baitul Ma'mur yang disandari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berjumlah sab'una alfa malakin, berjumlah 70.000 malaikat. Ya.
Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi setiap hari. Setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur yang disandari oleh Ibrahim alaihissalam, malaikat yang masuk ke dalamnya untuk sholat di dalamnya, zikir kepada Allah di dalamnya itu berjumlah 70.000. La ya'uduna ilaihi. Itu tidak kembali lagi. Ya, tidak kembali lagi. Berarti malaikat-malaikat yang masuk Baitul Ma'mur yang sudah pernah masuk nggak masuk lagi. Hari ini 70.000, besok 70.000 lagi, besok 70.000 lagi, dengan terus bergantian. Berarti ini menunjukkan betapa banyaknya makhluk Allah yang bernama malaikat. Ya, dengan setiap hari terus bergantian 70.000. Kalau kita sholat 5 waktu, orangnya itu lagi, itu lagi. Mending kalau banyak, kalau penuh. Yang masuk muadzin, imam 2 itu. Bahkan yang menyedihkan di siang hari, zuhur dan asar, kadang satu orang. Yang jadi muadzin dia, yang jadi imam dia, yang jadi makmum dia pula, ya. Adapun di sini lihat hikmah yang luar biasa, ikhwata iman rahimakumullah. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka lah malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan semua perintah Allah. Tidak pernah ingkar, tidak pernah kemudian mengatakan capek, lelah, enggak. Ya. Semua berada di posisinya, semua berada di tugasnya. Seperti itu. Mereka lah para malaikat, ya, yang tugasnya selalu bertasbih. Tugasnya di sini adalah memasuki mana? Baitul Ma'mur 70.000 setiap hari tanpa kembali lagi. Ini ikhwata iman rahimakumullah, ketika kita punya lingkungan di sana ada masjid, ya, maka lihatlah bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat. Ketika berbaris, wal malaku soffan soffa, ketika berbaris dengan rapi. Ketika memasuki beribadah kepada Allah, di antaranya disebutkan dalam Baitul Ma'mur itu 70.000, menunjukkan banyak. Demikian kita ikhwata iman, hikmah dari hadis ini, dari apa yang dilakukan oleh para malaikat, maka ketika kita punya lingkungan yang di dalamnya ada sebuah masjid, maka upayakan kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan untuk memasuki masjid-masjid Allah. Jangan sampai masjid kita kosong. Jangan sampai masjid kita itu luas. Jadikan masjid kita sempit karena banyaknya orang yang datang ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Hidupkanlah syiar-syiar agama ini. Hidupkan syiar-syiar Islam. Di antaranya syiar yang paling besar adalah kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika yang dilakukan oleh para malaikat ketika mereka masuk Baitul Ma'mur itu dengan berbondong-bondong 70.000 setiap kali bergantian tanpa mengulangi di keesokan harinya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah melihat mereka para malaikat masuk, kemudian Nabi alaihissalam dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Dzahaba ila sidratil muntaha. Ya, setelah ke Baitul Ma'mur, di sana melihat Nabi Ibrahim alaihissalam melihat malaikat beribadah masuk Baitul Ma'mur 70.000 bergantian. Kemudian Nabi alaihissalam dibawa kemana? Sidratul muntaha, ya, kepada tempat yang paling ujung di langit ketujuh. Wa idza waraquha ka'adhanil filah wa idza samaruha kalqilal. Subhanallah. Nabi alaihissalam di sana diperlihatkan banyak sekali kejadian. Diperlihatkan berbagai macam keindahan dan diperlihatkan berbagai macam keburukan-keburukan. Di antaranya Nabi alaihissalam yang ada di mana? Sidratul Muntaha, diperlihatkan pepohonan yang ada di dalamnya, waraquha ka'adhanil filah. Daun-daun yang ada di sana itu besarnya seperti telinga-telinga gajah. Besar, ya. Pohonnya seperti apa? Ya Allah alam. Namun digambarkan Nabi alaihissalam daunnya saja segede-gede sebesar kuping gajah, kan besar. Tapi kalau dikata kuping gajah kecil, ya, yang ada di pasar. Kue kecil. Tapi ya bukan, ya, ini bercanda. Baik. Jadi kuping gajah yang Nabi alaihissalam yang dilihat, daun yang ada di Sidratul Muntaha di sana itu sebesar kuping gajah. Wa idza samaruha kalqilal, dan buah-buahnya yang menggantung di pohon-pohon yang ada di sana itu seperti bukit-bukit
ya, seperti bukit besar sekali. Ada yang mengatakan seperti ujung-ujung bukit seperti itu, kal qilal. Qala falamma ghasyiha min amrillah ma ghasyiya. Maka itu semua ketika Allah Subhanahu wa taala memang menutup dan tidak diperlihatkan, ya tidak perlihatkan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ini menunjukkan, menegaskan di sana Nabi alaihi salatu wasallam diizinkan dan Allah bukakan, Allah perlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, ya, dan dalam riwayat yang lain nanti kita ambil dari faedah-faedah hadis ini, itu banyak sekali tentang kejadian-kejadian yang Nabi alaihi salatu wasallam yang Allah perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini tidak disebutkan, hanya beberapa tadi daun yang seperti gajah besarnya dan buah yang seperti bukit-bukit ataupun buah yang seperti atasnya bukit-bukit. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, di sanalah di Sidratul Muntaha Nabi alaihi salatu wasallam kallamahullahu rabbuh, ya, berbicara langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan diwahyukanlah Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, dari sinilah ikhwata iman rahimakumullah, para ulama menyebutkan ketika sholat yang Nabi alaihi salatu wasallam dahulu diwajibkan adalah 1 tahun sebelum hijrah, ya, karena pada peristiwa Isra Mi'raj mukjizat yang luar biasa yang Nabi alaihi salatu wasallam langsung dibawa menembus langit ke-7, di antara faidah ataupun pelajaran besar, hikmah besarnya adalah tentang wajibnya sholat, ya. Jadi begitu luar biasa, perintah sholat ini bukan hal yang main-main, perintah sholat ini bukan hal yang sepele. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi alaihi salatu wasallam dengan menaikkan ke atas buraq, dengan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam langsung menembus langit ke-7, bertemu dengan para nabi untuk apa? Untuk, ya, memerintahkan agar dilaksanakan yang namanya sholat, ya, sholat. Untuk pertama kali Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan jumlah rakaat yang begitu lumayan banyak, ya. Mungkin kalau kita hari ini melaksanakannya tidak sempat untuk bekerja, tidak sempat untuk bermain, tidak sempat untuk bergurau, tidak sempat untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena jumlahnya lumayan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'auhallahu ilayya ma'auha fafaradu alayya khamsina shalah. Waktu itu diwajibkan kepadaku juga kepada umatku melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Ya, bukan rakaat, 50 kali sholat. Bayangkan. Kalau sekarang kita kan cuma 5 kali tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini 50 waktu, 50 kali, bukan 50 rakaat. Kita sudah lumayan, 5 sudah 17 rakaat. Tapi ini 50 kali sholat. Ya, coba 24 jam dibagi 50. Kapan tuh? Seperti itu, ya. Ya nggak bisa digitu. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam ya tidak banyak bercerita, langsung taat dan langsung mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Namun ketika Nabi alaihi salatu wasallam, ya, fanazaltu ila Musa, Nabi alaihi salatu wasallam dibawa oleh malaikat Jibril turun untuk menemui Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilewat, langsung turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kemudian beliau turun ke Nabi Musa alaihissalam, faqala ma farada rabbuka ala ummati. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah perintahkan kepada umatmu, kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, fa farada ya rabbi khamsina shalah. Allah mewajibkan dan memerintahkan kepadaku dan kepada umatku salat sebanyak 50 kali. Banyak 50 kali. Berarti kalau 24 bagi 2 mungkin
1 jam 2 kali pun masih kurang. 24, 24, 8 gitu kan. Subhanallah ya. Kapan kita akan bekerja ya. Namun apakah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berikan keringanan? Ya, lihat. Kata Nabi Musa alaihi salam, maka kembalilah engkau kepada Rabbmu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Datanglah kepada Allah ke Sidratul Muntaha kembali dan mintalah keringanan. Minta diringankan, kurangi gitu kan. 50 kebanyakan karena kata Nabi Musa alaihissalam ya, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak 50. Seperti itu ya. Fa inna ummataka la tutiqun aw la yutiqun dzalika. Karena umatmu tidak akan sanggup. Fa inna qad balautu bani Israil. Dahulu pun aku, kata Nabi SAW, telah diberikan ujian ya kepada Bani Israil, mereka tidak mampu. Ya, wallahu alam apakah di zaman Nabi Musa alaihissalam 50 kali salatnya. Namun yang jelas dulu pun Nabi Musa alaihissalam ya sama pernah diwajibkan ataupun disyariatkan untuk salat. Namun di antara Bani Israil mereka tidak mampu mengemban perintah salat. Nah, kemudian Nabi alaihissalam nurut atas arahan dan anjuran Nabi Musa alaihissalam, seniornya ya, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali mendatangi Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian mengatakan, Ya Rabb khafif ala ummati. Ya Allah, tolong ringankan, tolong kurangi jumlah sholat yang tadinya 50. Qala fahattu anni khamsan faraja'tu ila Musa. Kata Nabi SAW, Allah kemudian memberikan keringanan. 50 kurangi 5, berapa? 45. Lumayan, 45. Kembali datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, berapa engkau dikurangi ataupun berapa sholat yang diringankan? Qala khamsan, sudah dihapus 5 jadi 45. Kata Nabi Musa alaihissalam, inna ummataka la yutiqun. Ya, sama. Ya, dengan jumlah 45 pun umatmu tidak akan mampu. Ya, sangat mampu, berat seperti itu. Dzalika farji ila rabbika fas'alu takhfif. Kemudian silahkan kembali lagi kemana? Ke Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lagi keringanan, kurangi lagi. Maka minta lagi, ya Allah, ya, kurangi lagi, ya, dari jumlah yang telah engkau kurangi tadi 5. Qala falam azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah. Maka kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang pergi ya ke Nabi Musa alaihissalam dan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, sampai dalam ayat ini mengatakan Nabi malu. Itu sampai di batas akhir Nabi alaihissalatu wasallam mendapatkan keringanan hanya 5 waktu sholat, 5. Namun dalam setiap dikurangi 5 berarti berapa kali kembali tuh? Ya, bolak-balik ya untuk meminta keringanan. Karena setiap kali meminta saran dari Nabi Musa, tetap umatmu nggak mampu sampai 5 pun. Nabi alaihissalatu wasallam mendatangi Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan, Robku telah memberikan keringanan sampai 5 waktu sholat. Ya, sampai 5 waktu sholat. Kata Nabi Musa alaihissalam, irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kata Nabi Musa alaihissalam, 5, tinggal 5 lagi, minta kurang lagi. Gitu ya. Padahal sudah 5 dari 50, sudah 9 kali bolak-balik itu. Ya, tinggal 5 yang terakhir. Kata Nabi Musa, tetap umatmu akan berat. Umatmu akan berat untuk menjalankan perintah Allah yang berat ini. Salat. Faqala Rasulullah SAW, faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Ya. Nabi Musa, sudah aku malu kepada Rabbku. Kalau sudah 5, kalau dikurangi 5 lagi gimana? Nggak jadi diwajibkan sholat, coba, ya kan? 55 dikurangi sudah 9 kali, 45 hilang. Kalau naik lagi minta dikurangi lagi, mau berapa sholat? Dikurangi 5, habis. Maka ini pun menunjukkan kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Alaihi Wasallam karena sebelumnya ketika meminta diringankan dikurangi 55, kelipatan seperti itu. Akhirnya Nabi Alaihi Wasallam berpikir ketika sudah sampai akhir permintaan dikurangi dispensasi tentang sholat,
tinggal 5 lagi. Ya masa iya mau minta lagi nanti hilang. Maka sudah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, istahyaitu minhu, aku malu kalau kemudian meminta keringanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau katakan, innahunna khamsus shalawatin kulla yaumin wa lailah likulli shalatin ashrun. Ini adalah bentuk keberkahan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, salat yang diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu itu adalah 5 dalam sehari semalam. Likulli shalatin ashrun. Namun ingat, dalam setiap kali salat, setiap kali waktu salat itu berjumlah berapa? Dzalika asyrah, yaitu 10. Ditulisnya 10 kali salat, subhanallah. Jadi kalau dalam hitungan makna, dalam hitungan matematika Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tetap tidak kurang dari 50. Kenapa? Karena setiap kali salat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dikabarkan Allah Subhanahu wa taala, likulli shalatin ashrun. Setiap kali dalam waktu salat 10. Dan kita diwajibkan 5 waktu salat. 5 kali 10, 50. Ini sama saja dengan perintah Allah yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali. Ya, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam menyarankan kembali lagi, umatmu tidak akan mampu. Namun dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, termasuk kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, ini merupakan kasih sayang Allah, keberkahan Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, sangat bahagia ketika sudah mendengar dalam setiap sholat pun sudah dihitung 10. Maka genaplah sudah semuanya menjadi khamsuna sholatan. Sehari semalam secara tidak sadar kita sudah sholat sebanyak 50 kali. Jangan sampai kemudian kita penasaran dengan 50 tersebut gitu kan. Ada di antara sebagian muslim, ya, saya pernah bertemu dengan seorang muslim, masya Allah, ya, hafizahullah, sudah tua seperti itu. Dia itu penasaran, yang bertanya kepada saya juga, saya belum tahu seperti itu. Bagaimana ya ketika sholat Nabi SAW 50 kali? Beliau hitung-hitung, sholat wajib 5 kali, sholat sunnah, ya, qobliyah dan ba'diyah, tuh dihitung semua. Ditambah lagi sholat duha, tambah lagi sholat tahajud, tambah lagi sholat syukrul wudu, tambah lagi sholat at-tawabi, sholat taubah, seperti itu. Gitu. Pokoknya ditambah-tambah seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, tidak perlu kita menghitung seperti itu. Kenapa? Karena sudah jelas, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, di sini sholat yang pertama kali Allah wajibkan 50 secara bilangan, ya, tapi ternyata Allah ringankan dari bilangan tersebut. Allah berikan karunia kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ya, sallallahu alaihi wasallam, di mana bilangannya sedikit namun kebaikannya banyak. Dan tidak hanya sholat saja, ikhwata iman, banyak di antara kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang Allah lipat gandakan. Dari baca Quran dilipat gandakan, ya, kemudian dari sedekah Allah lipat gandakan, seperti itu. Ini di antara keberkahan dari agama Islam, agama yang menjadi nawasih, yang menjadi penghapus syariat-syariat sebelumnya, dan yang menjadi umat terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, demikian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam masalah salat, dalam masalah niat pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanah. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapapun di antara kalian yang kemudian memiliki niat, ya, suatu kebaikan, kemudian dia tidak sempat untuk melaksanakannya, baginya mendapatkan satu kebaikan. Fa in amila biha, ketika dia bisa mengamalkannya, maka baginya ditulis 10 kebaikan. Ya, sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwata iman rahiman rahimakumullah, hal yang patut kita ambil banyak hikmah dan faidah dari
perjalanan atau dari mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan ke langit ketujuh, menembus langit ketujuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, kemudian sedikit faidah dari hadis yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ya ketika memperjalankan Nabi alaihi salatu wasallam, memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ya, yang diwajibkan sholat 5 waktu, yang Allah Subhanahu wa taala hitung 50 waktu, 50 kali. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang paling besar, ya, adalah Nabi alaihi salatu wasallam agar benar-benar mampu dan agar Nabi alaihi salatu wasallam merasa begitu yakin ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan dihijrahkan ke mana? Ke Madinah. Ya, benar-benar yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kemudian mantap dengan kenabian Nabi alaihi salatu wasallam, benar-benar kemudian akan kokoh keimanan dan kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada umatnya. Di mana ikhwata iman rahimani rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendengar apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, ketika itu benar, ya, walaupun perkara tersebut perkara yang gaib, maka bagi kita seorang muslim wajib untuk beriman tanpa bertanya bagaimananya, ya. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Seperti yang dahulu pernah terjadi, kata iman, ketika orang-orang Quraisy, ya, ketika diceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wasallam, semua mengatakan bohong, nggak mungkin. Bagaimana, ya, Nabi siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku menembus langit ketujuh dengan waktu 1 malam, seperti itu, ya, dengan mengatakan mustahil, paling itu mimpi. Ya, seperti yang diperdebatkan oleh para ulama, Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wasallam itu ada yang mengatakan mimpi. Seperti itu. Jadi itu mah bukan nyata, maksudnya bukan dengan jasad Nabi. Jadi itu dalam keadaan mimpi Nabi Isra Mi'raj itu. Nah, yang kedua ada yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam dengan jasadnya dalam keadaan sadar sepenuhnya. Nabi bertemu dengan para nabi, Nabi diperlihatkan penduduk neraka, diperlihatkan penduduk surga. Nabi alaihi salatu wasallam tadi melihat malaikat di mana Baitul Ma'mur tadi, ya. Dan yang rajih pendapat yang diambil oleh para ulama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj itu dalam keadaan sadar dan bersama jasadnya, bukan mimpi. Kenapa? Andai Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan Isra Mi'raj itu hanya dalam mimpinya, orang-orang Quraisy tidak akan mengingkari. Mereka akan mengatakan, ya iya namanya juga mimpi, ya kan? Tidak akan mengingkari. Dan itu tidak akan membuat ragu mereka dengan apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan menunjukkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi kita pun bisa mimpi. Ya. Kenapa? Mimpi kembangnya tidur, bunga tidur. Ya mau jalan-jalan kemana, mau tiba-tiba di langit ketujuh juga bisa. Ya, ini yang dijadikan oleh para ulama hujah yang kuat bahwasanya andai itu mimpi, untuk apa? Hujahnya untuk apa bagi orang Quraisy? Tapi hijrah Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wasallam itu dengan keadaan sadar dan dengan jasadnya. Dan ini sebagai bukti kenabian Rasulullah SAW, bukti kerasulan Muhammad SAW yang Allah utus kepada mereka. Ya, makanya mereka orang Quraisy kemudian menentang, mengatakan dusta, bohong. Dan dikatakan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka diledeklah Abu Bakar As-Siddiq, ya, oleh orang-orang Quraisy dan dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka kata orang-orang Quraisy ketika, apakah engkau percaya dengan pengakuan Muhammad ketika dia mengaku berjalan hanya dalam sekejap malam, 1 malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit ketujuh. Orang Quraisy nggak percaya. Ditanyakan kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, beliau radhiyallahu an mengatakan dengan keyakinan yang sangat kokoh, qala inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Demi Allah, saya akan percaya dan menjadi orang pertama yang percaya
apapun yang terjadi kepada Rasulullah SAW, ab'adu min dzalik, walaupun lebih dari itu. Lebih dari hanya misalkan berjalan ke mana? Masjidil Aqsa kemudian naik ke 7, lebih dari itu pun saya percaya. Andai itu ceritanya, kabarnya dari Nabi SAW. Ya, lihat, nggak ada sedikit pun keraguan, yakin dengan seyakin-yakinnya, kokoh keimanannya. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam, mereka para sahabat menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq. Ya, orang yang mempercayai, orang yang selalu membenarkan, tidak sedikit pun ragu. Ya, terkhusus ketika tadi mendengar cerita Nabi alaihi salatu wasallam, perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam Isra dan Mi'raj. Orang pertama yang kemudian mengatakan, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, lebih dari itu pun aku percaya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, kita pun sebagai umatnya, sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, ya, harus banyak mengambil hikmah dari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah,